Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi untuk teman-teman semua yang sedang mengikuti perkuliahan Technopreneurship. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa agar kegiatan perkuliahan berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang satu materi yang berjudul menilai kebutuhan usaha. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di pertemuan ini yaitu adalah pengertian tentang kebutuhan usaha, biaya kebutuhan usaha, serta contoh kebutuhan usaha. Ya, jadi kalau kita lihat kebutuhannya, ya, ini adalah hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan beroperasional. Nah, ini ada yang namanya analisis kebutuhan, ya, pendirian usaha. Nah, seperti ini ya. Di kebutuhan yang pertama ada kebutuhan dana. Nah, jadi kebutuhan dana ini adalah hal yang harus dipenuhi. Ya. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah usaha, ya, yang pertama harus kita siapkan adalah dananya. Nah, dananya ini dapatnya dari mana? Nah, apakah kita pinjaman bank atau warisan dan lain sebagainya. Yang pertama disiapkan adalah kebutuhan dana. Ya. Kita nanti menganalisis kebutuhan usahanya, terus pendirian usahanya itu seperti apa. Kalau kita lihat di pengertiannya, itu ada kebutuhan usaha. Nah, jadi tergantung pada bidang usahanya. Kita mau bikin usaha apa? Nah, maka nanti akan dibutuhkan sekian. Nah, terus apa? Memerlukan penilaian secara benar dan akurat. Ya, penentu komponen harga. Nah, ini bisa juga apakah dalam penentuan harga, ya, apakah nanti kebutuhan usahanya ini apa, mau di bidang makanan, bidang peternakan, atau di bidang lainnya, ya. Dan usaha yang kita jalankan ini termasuk usaha baru apa usaha yang sudah berjalan. Nah, kalau usaha baru mungkin kita bisa menggunakan modal, bisa juga modal sumbangan. Nah, kalau modalnya kalau usahanya sudah berjalan, kita bisa mencari modal via bank. Ya, kita cari pinjaman. Ya. Terus ada yang laba ditahan. Nih, ketika kita ingin menilai dalam kebutuhan modal. Nah, cara memulai usaha, ya, yang pertama kita harus ada yang namanya target pasar. Ya, yang pertama tentukan dulu target pasarnya. Ya, Anda ingin apa? Ya, saya ingin membuat perusahaan, ya, atau saya ingin membuat retail atau custom untuk perseorangan. Ya. Atau mungkin corporate, pemesanan lebih banyak, tetapi proses pembayarannya lama. Nah, retail permintaan lebih sedikit, variatif, proses pembayaran lebih cepat. Personel pemesanan lebih santai, karena apa? Karena untuk keperluan diri sendiri. Nah, ini target pasarnya. Yang kedua ada modal dan dana operasional. Ya, apa saja? Ya, ada perangkat elektronik komputer yang dilengkapi dengan sistem grafis dan digital, printer ya, misalnya kita pengen. Belilah alat sesuai dana yang dimiliki. Ya, modal operasional seperti membeli buku, bahan baku, tinta, media yang digunakan, aksesoris dan lain sebagainya. Ini adalah masuk pada dana operasional. Yang ketiga adalah komponen kebutuhan usaha. Apa nih? Nah, ada yang namanya biaya prainvestasi. Ya, ini adalah biaya yang akan dikeluarkan perusahaan dalam rangka memenuhi suatu usaha.
Nah, nanti apa saja biasanya yang ditekan adalah survei lapangan, pembuatan studi kelayakan, izin-izin, dan lain sebagainya. Nah, terus ada biaya pembelian aktiva tetap. Nah, ini terdiri dari aktiva yang tetap berwujud dan aktiva tetap tidak terwujud. Yang berwujud apa? Misalnya adalah pembelian tanah, bangunan, mesin, alat-alat, kendaraan, inventaris, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang aktiva tak berwujud, ya seperti lisensi, hak paten, waralaba, dan lain. Terus yang ketiga ada apa lagi? Ada yang namanya biaya operasional. Ya, biaya operasional adalah sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang sedang berjalan. Seperti apa saja? Gaji karyawan, upah, listrik, telepon, air, pemeliharaan, pajak, premi asuransi, pemasaran, dan lain-lain. Adalah komponen. Nah, misalnya kita memilih usaha digital printing. Nah, ini merupakan inovasi teknik percetakan berbasis digital yang mana dicetak di berbagai media melalui proses yang instan dan cepat. Nah, digital printing sendiri prosesnya lebih ringkas, produksinya lebih cepat, menghemat tenaga kerja, dan hasil cetak sesuai dengan kebutuhan user atau pemakai. Nah, medianya bisa dari kertas, kain keramik, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk media digital printing. Apa misalnya? Terus nanti diimplementasikan kemana? Banyak ya kalau kita berhubungan dengan printing ya. Ada kaos, ada stiker, ada undangan ya, atau kayak smartphone, media promosi, souvenir, dan lain sebagainya. Kaos dengan digital printing motif baju ya bisa lebih bervariasi. Nah, stiker, produk stiker juga banyak gunanya ya, seperti stiker kendaraan, stiker kaca, dinding ya, atau untuk hiasan. Nah, terus apa lagi yang berhubungan dengan percetakan? Undangan. Nah, undangan cetak maupun digital dengan berbagai jenis dan yang menarik dan sesuai dengan selera. Nah, casing smartphone. Nah, selain untuk melindungi dari yang pecah, kotor ya, casing smartphone juga menambah estetik dan lebih unik. Ya, lebih menarik ponselnya. Gitu. Terus apa lagi? Yang namanya media promosi. Nah, media promosi adalah produk digital printing sebagai media promosi ya, seperti banner, baliho, spanduk, pamflet, flyer, dan lain sebagainya. Terus ada lagi apa? Souvenir ya, souvenir untuk acara pribadi seperti pernikahan, acara kantor, ulang tahun ya, yang berupa mug, pulpen, ya, piring, gelas, apalagi ya, banyak sekali. Nah, inilah keuntungannya ketika kita membuka usaha di bidang digital. Nah, contoh kebutuhan dana pada digital printing ya, misalnya ada apa di situ? Ada media wallpaper, ada fleksi, ada stiker ekonomis, ada cloud, ada one way vision, ada Mika, ada vinyl ya, atau PU untuk tempat kaos dan lain sebagainya. Ini adalah bahan-bahannya yang dibutuhkan. Nah, kebutuhan dananya ya nanti tinggal disesuaikan. Oh, wallpaper berapa, fleksi berapa. Nah, misalnya di sini media banner ya, media banner atau roll banner ya, itu dibutuhkan ada tinta ya, ada mesin, ada ring mata, ada stabilizer, ada UPS, komputer khusus mesin ya, software desainnya ini harus kita pilih. Tinta pilih yang memiliki komponen terbaik sesuai dengan print head yang dimiliki. Nah, mesin semming ini berfungsi untuk merekatkan penyambungan banner ketika mencetak dengan media besar atau baliho. Ring mata ayam ini berguna untuk
eh, me- apa membuat cetakan siap dipajang. Terus ada stabilizer. Ini biasanya berhubungan dengan tegangan listrik, UPS juga untuk mencadangkan. Jadi ketika nanti mati lampu itu tidak langsung mati semua. Ya. Komputer khusus mesin, software desain harus disiapkan. Nah, oke, selanjutnya untuk kuis ya. Ada 3, nanti silahkan teman-teman bisa dijawab. Yang pertama, bagaimanakah cara untuk memulai sebuah usaha? Yang kedua, komponen apa sajakah yang dibutuhkan dalam sebuah usaha? Dan yang ketiga, apa sajakah hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan beroperasi. Itu untuk pertemuan kita pada kali hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.